Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Yuguna Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan strategis dalam organisasi. Definisi kepemimpinan strategis. Definisi kepemimpinan strategis adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk memvisualisasikan, merencanakan, memimpin, dan membuat yang terbaik dari sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Kepemimpinan strategis melibatkan kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan, fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan masa depan yang layak bagi organisasi. Dalam konteks ini, kepemimpinan strategis bukan hanya tentang mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga tentang menciptakan visi bersama dan mengarahkan organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Pentingnya kepemimpinan strategis dalam organisasi. Pentingnya kepemimpinan strategis dalam organisasi adalah sangat signifikan karena kepemimpinan strategis membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dengan efektif. Dari sumber daya yang diberikan, kepemimpinan strategis memungkinkan pemimpin untuk mengembangkan visi dan misi jangka panjang, merencanakan langkah-langkah strategis, dan mengelola perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Kepemimpinan strategis juga memungkinkan organisasi untuk menghadapi lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian dengan lebih baik, karena pemimpin strategis mampu mengembangkan sasaran dan objektif yang jelas untuk tim yang dipimpinnya. Dengan memiliki visi yang jelas, fokus pada perubahan, dan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan di masa depan, pemimpin strategis dapat membawa organisasi menuju kesuksesan dan keunggulan kompetitif. Karakteristik pemimpin strategis yang efektif. 1. Visi. Mampu mengembangkan visi yang jelas dan menentukan tujuan jangka panjang. 2. Pemikiran strategis. Mampu berpikir secara strategis dan mengantisipasi perubahan di masa depan. 3. Keterampilan. Komunikasi. Mampu berkomunikasi efektif dengan tim dan memberikan arahan yang jelas. 4. Perencanaan. Mampu merancang program-program yang komprehensif untuk tujuan organisasi. 5. Integritas. Mempertahankan integritas dan kasih sayang serta mempertimbangkan perasaan dan perspektif tim sebelum membuat keputusan. 6. Kepercayaan dan keandalan. Mampu mengandalkan diri sendiri dan memiliki kepercayaan yang kuat dalam diri sendiri dan tim. 7. Eksekusi. Mampu mengimplementasikan strategi dengan efektif dan memaksimalkan sistem dan sumber daya yang dimiliki. 8. Manajemen. Mampu memimpin tim dengan cara yang efektif, mengalokasikan sumber daya, mendelegasikan tanggung jawab, dan memberdayakan bawahan untuk membuat keputusan. 9. Jujur. Mempertahankan integritas dan jujur serta memberikan contoh yang baik dalam tim. 10. Optimisme. Mampu tetap optimis dan positif serta memberikan contoh yang baik dengan tim. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan strategis. 1. Mendefinisikan masalah. Langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan strategis adalah mendefinisikan masalah atau tantangan yang dihadapi organisasi. 2. Menganalisis masalah. Setelah masalah didefinisikan, langkah berikutnya adalah menganalisis masalah tersebut secara mendalam untuk memahami penyebabnya dan implikasinya. 3. Mengembangkan alternatif solusi. Proses ini melibatkan mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang keempat, memutuskan solusi. Setelah alternatif solusi dikembangkan, pemimpin strategis harus memilih solusi yang paling sesuai dengan visi dan misi dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, implementasi dan evaluasi. Langkah terakhir adalah mengimplementasikan solusi yang dipilih dan terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, membangun visi dan misi organisasi. Membangun visi dan misi organisasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi. Visi organisasi adalah suatu gambaran jangka panjang
tentunya tujuan utama dan harapan perusahaan, sedangkan misi organisasi adalah pernyataan tentang tujuan spesifik dan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengelola perubahan dan inovasi. Mengelola perubahan dan inovasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Perubahan dan inovasi dapat berupa perubahan strategi, struktur, teknologi, atau budaya organisasi. Perubahan direncanakan atau plan change adalah suatu usaha sistem untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara yang akan membantunya melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal atau mencapai sasaran baru. Kesimpulan dari video yang telah saya sampaikan, kepemimpinan strategis dalam organisasi merupakan kemampuan pemimpin untuk memvisualisasikan, merencanakan, memimpin, dan membuat yang terbaik dari sumber daya yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, organisasi sumber yang diberikan kepemimpinan strategis memainkan peran penting dalam menggerakkan, mempengaruhi, dan menanamkan kepercayaan pada orang lain atau sekelompok orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut video yang dapat saya sampaikan dalam materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya Muhammad Bagas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.